Namun sebelum saya akan refresh kembali ya sedikit kita ingatkan kembali pada saat di kuliah pertama yang nampaknya saya agak terlupa pada bagian terakhir ya yang menjelaskan konsep ada 9 konsep ya, ada 9 konsep di dalam geomorfologi ya, dan seperti juga disampaikan bahwa pendekatan geomorfologi kita itu akan lebih banyak menggunakan pendekatan geologi ya. Jadi ada satu buku terakhir yang merupakan updating dari Van Zwiedam ataupun dari Verstappen, yaitu geomorfologi mapping and application. Kenapa? Karena ketika kita bicara geomorfologi itu akan berbeda pada saat dulu kita masih menggunakan peralatan tradisional ya, jadi misalkan buat peta saja dulu menghitung sudut dan seterusnya. Nah, sekarang dengan yang baru ya, kalian sudah terbiasa menggunakan GIS ya, mau ArcGIS, mau QGIS, mau ILWIS ataupun apapun namanya. Tetapi filosofi ini juga tetap kita pakai, dan salah satu buku geomorfologi yang cukup populer yaitu adalah dari Thornbury ya. Jadi kalau kalian misalkan membagi klasifikasi dari pola sungai misalkan begitu ya. Nah, nanti setelah itu kita akan bicara bagaimana menerjemahkan hal tersebut ya ke dalam peta geomorfologi. Jadi konsep pertama yang memang paling terkenal dan memang itu digunakan, kalian tahu present is key is the key to the past. Ingat di geologi dasar kan? Ya, di geologi dasar ini adalah dari James Hutton kan? Oke ya. Jadi kenampakan geomorfologi sekarang, karena kita mengingatkan bahwa geomorfologi adalah ilmu tentang permukaan ya. Jadi yang kita sekarang ya. Oke, yang membedakan adalah nanti intensitasnya ya. Itu yang konsep yang pertama. Konsep yang kedua, seperti kuliah kita kemarin, bahwa dari aspek geologi, geologi struktur adalah faktor yang dominan ya, dalam evolusi landform, bentuk lahan. Jadi Bu Nani sudah kalian belajar mengklasifikasikan bentuk lahan ya, dan di situ kita lihat nanti misalkan nanti ada perbukitan struktural misalkan, karena saking banyaknya struktur di situ yang kemudian dicerminkan dengan pola aliran trellis. Jadi di pelajaran pola aliran itu yang perlu paling diingat pertama kali kemarin kita minggu lalu kita membahas mengenai fluvial proses, artinya proses sungai tadi. Dan yang menjadikan misalkan ketika kalian membuat pola aliran itu sungai utama ya, biasanya selalu ada kecenderungan kesalahan penafsiran ketika membuat pola aliran. Jadi misalkan kalian membuat pola aliran paralel, itu paralel terhadap sungai utama. Jadi bukan paralel misalkan kalau ada suatu punggungan ya, kemudian arahnya satu arah, itu disebut paralel, bukan. Tetapi poin utama dari pola aliran tersebut adalah sungai utamanya. Karena apa? Kembali, proses geologi struktur itu yang paling banyak tadi itu adalah di morfometri sungainya. Bentuk sungai meandering, misalkan tiba-tiba ada sungai yang berbelok, dan itu faktor strukturnya. Oleh karena itu, pada saat menentukan pola aliran sungai, yang paling utama dilihat adalah sungai utamanya. Jadi, lalu apa sih definisi yang utama? Nah, nanti
itu turun lagi ke dalam penerjemahan ke dalam orde sungai ya, orde sungai 1, 2, 3, dan sungai utama itu adalah sungai terbesar ya, orde sungai terbesar yang ada di daerah penelitian kalian nanti kalau membuat peta geologi ataupun nanti peta geomorfologi. Jadi kembali saya jelaskan bahwa definisi sungai utama adalah orde sungai terbesar yang ada di lokasi pemetaan kalian. Orde sungainya bisa menggunakan Stockler misalkan. Dia buka lagi nanti ya. Karena apa? Orde sungai itulah yang menggambarkan kondisi geologi struktur. Filosofi yang ketiga ya, filosofi yang ketiga adalah proses geomorfik ya, meninggalkan antara landform ya, yang jadi proses geomorfik itu digambarkan dalam bentuk landform, bentuk permukaan, dan setiap proses geomorfik ya berkembang dan akan memberikan karakter dari landform sendiri. Jadi misalkan di sinilah makanya mengapa ketika kita menyebutkan ketika kita punya daerah karst, kemudian karstnya muncul, ada dolina, ada apa namanya, saya lupa istilahnya itu. Nah itu adalah satu proses batuannya karst yang kemudian menghasilkan produk-produk morfometri karst, itu akan berbeda. Itu. Nah, yang keempat ya, different agent ya. Agent itu apa? Agent itu adalah yang berpengaruhnya ya. Faktor yang berpengaruh terhadap permukaan tersebut ya. Nanti misalnya kalian hanya kita di tropis, maka sebetulnya kita tidak punya olian, kita hanya bicara fluvial. Mostly ataupun in general kita pada saat bicara di dalam peta geomorfologi, maka kita lebih banyak menggunakan fluvial system ya. Makanya minggu lalu saya bahas tentang fluvial system. Konsep yang kelima, nah ini yang kemudian yang akan kita bahas hari ini ya. Yang akan kita bahas nanti di bagian berikutnya. Skala ya. Jadi pada saat kalian membuat peta geomorfologi, kalian kan menggunakan skala peta ya, 1:25.000. Nah, itu secara khusus itu akan terkait dengan penamaan ya. Jadi misalnya ada fisiografi. Kenapa sih kita sebut fisiografi? Karena itu skala cukup besar ya. Cukup kecil ya. Jadi terkait dengan skala ini yang terkait kan fisiografi Pulau Jawa yang dikeluarkan oleh Van Bemmelen. Nah, definisi fisiografi tersebut itu mengacu pada skala peta yang digunakan. Jadi ketika skala peta sekian, kita menggunakan definisi fisiografi, tetapi ketika skala peta sekian, kita menggunakan relief. Ketika skala peta sekian, kita menggunakan mikrorelief. Ketika skala peta sekian, kita menggunakan makrorelief. Ya. Istilah-istilah ini yang saya lihat di pemetaan sekarang itu belum banyak dibahas ya. Jadi harapannya nanti kalian di tugas akhir itu selain sekarang ini kan selalu menggunakan menurut Widyatmanti ya. Widyatmanti itu kan berdasarkan elevasi saja. Padahal dalam skema penjelasan geomorfologi itu tidak hanya morfografi. Morfografi itu kan ketinggian morfometri, morfostruktur, morfotektonik, dan seterusnya. Ada beberapa parameter yang kemudian digabungkan ya. Jadi ketika kalian menyebutkan daerah penguatan tersebut misalkan hanya daerah perbukitan dan seterusnya, itu belum mencerminkan geonya, itu baru morfonya saja, belum geonya. Ketika kita bicara geologi, seperti kemarin kita di kuliah geologi teknik kan ada struktur sendiri, misalkan kekar, ada struktur sirjon, ada struktur po, dan seterusnya. Dan itu kemudian dalam satuan geomorfologi kita sebutkan sebagai satuan geomorfologi terstruktur. Lalu muncul nanti istilah denotasional, itu yang paling sering. Nah, di dalam itu ketika kita bicara denotasional berarti kita bicara bentuk permukaannya yang kita akan bahas, akan detailkan ke dalam apakah dia konveks, konkav. Kalau kita kembali kepada konveks, konkav itu ingat di fisika akan belajar tentang cermin, ada cermin cekung, ada cermin cembung. Gunakan logika kalian, kalau cermin cekung berarti bentuknya seperti lembah, itu merupakan produk dari proses erosi, kira-kira gitu.
Nah, untuk menentukan cembung dan cekung dari suatu lereng, itu memerlukan pendekatan geomorfologi, memerlukan pendekatan morfometri. Morfometri sekarang ketika kalian menggunakan, yang kalian keluarkan kan kelas lereng, curam, terjal, dan seterusnya. Ketika curam, terjal, dan seterusnya itu adalah untuk melihat struktur geologinya. Tapi ketika kita bicara bahwa dia didodasional, maka kelas lereng yang harus dilihat adalah jenis konkav ataupun konveksnya. Oke, ya. Kenapa? Ya, sebetulnya bentuk sekarang itu merupakan fungsi dari ya. Jadi F adalah fungsi dari proses morfologi. Current morfologi itu F merupakan fungsi F kecil dari proses morfometri, ya, proses of morfometri terhadap fungsi waktu, ya, terhadap fungsi waktu. Jadi ini ada generic equation ya, nanti akan sangat tergantung dari beberapa poin yang akan kita lihat. Ya. Filosofi konsep yang ketujuh adalah proses geomorfolik. Proses geomorfik adalah proses yang sangat kompleks, tetapi kemudian kita sederhanakan. Definisi sederhanakan itu adalah tadi menjadi satuan geomorfologi, Penamaan satuan geomorfologi ini merupakan produk dari evolusi yang sangat kompleks. Di situ ada proses erosi, di situ ada proses sedimentasi, dan seterusnya. Oke. Yang kedelapan ya. Oke. Little Earth topography is older than tertiary, most of no older than Pleistocene. Jadi perubahan ataupun kenampakan ya dari kondisi topografi sekarang itu in general ya, dia lebih tua dibandingkan tersier, tetapi dia tidak lebih tua dibandingkan dengan Pleistocene, ya, kira-kira gitu. Ya. Jadi ini menggunakan skala waktu geologi. Di persamaan di atas, di persamaan konsep ke-6 itu ada skala waktu, dan skala waktu geologi kita kan kalian tahu kan umurnya. Holocene ke Pleistocene itu kan rentangnya bukan puluhan tahun, itu ada jutaan tahun. Oke. Dan prinsip yang terakhir ya, yang paling perlu diperhatikan adalah juga faktor climate ya, ataupun iklim yang akan sangat berbeda pada proses geomorfologi. Nah, prinsip yang ke-9 ini kenapa? Karena Thornbury melakukan kajian tidak hanya di kita ya, tidak hanya di tropis, tapi juga dia di non tropis. Oke ya. Jadi prinsip dasar ini ketika kalian membuat peta geomorfologi itu harus tercermin di dalam peta yang dihasilkan. Oke, saya perlihatkan yang saya sampaikan tadi bahwa, saya buka dulu. Ini adalah buku yang saya sampaikan tadi ya. Bentar, halaman berapa ya? Saya lupa. Jadi proses geomorfik tadi ya, ada skala peta, oke sebentar saya lupa, oke nanti saya akan tampilkan di slide berikutnya, di kuliah berikutnya. Oke, nah sekarang kita membahas mengenai landform ya, landform and landform elemen di dalam geomorfometri. Jadi kita sekarang membahas ya landformnya tadi ya, landformnya kan kalian sudah dijelaskan perbukitan, pendataran. Nah, tapi yang saya akan bahas itu adalah landform elemennya, elemen apa saja. Oke, kembali ke dalam prosesnya tadi ya, ke dalam prosesnya tadi dulu ya. Jadi bahwa proses geomorfologi tentu kita bicara konsep dari proses. Jadi kalau kemarin kita menjelaskan mengenai adanya longsoran diawali dengan satu proses. Misalkan ketika saya bertanya kenapa di situ longsor tersebut terjadi karena berkurangnya gaya tahan terhadap gaya dorong. Gitu ya. Nah, itu kan kemudian diturunkan lagi lebih detail lagi, ABCD, gaya dorong itu apa, gaya tahan itu apa, dan demikian juga ketika kita
bicara dalam proses geomorfologi. Jadi yang kita lihat sekarang itu adalah merupakan proses ya, produk dari proses. Oleh karena itu, ya studi landform dan metodenya akan lebih banyak bicara bagaimana bentuk landform tersebut atau bentuk lahan tersebut terjadi ya. Jadi dari definisi ini, penamaan satuan geomorfologi yang paling utama, yang paling penting dari aspek geologi adalah menggambarkan bagaimana bentuk lahan itu terbentuk. Bentuk lahan landform itu agak susah ya dalam bahasa Indonesia. Kalau sini kan landform created. Created adalah proses pembentukannya. Landform adalah bentuknya. Kira-kira itu. Ya. Jadi ketika penamaan satuan geomorfologi dalam persepsi geologi itu harus bicara mengenai proses pembentukannya. Ya, jadi tidak hanya perbukitan itu, kalau kalian buat nama satuan geomorfologi hanya perbukitan curam, perbukitan itu adalah morfometrinya. Curam itu adalah proses sudutnya, bentuk sudutnya. Tapi prosesnya itu kenapa? Kenapa dia curam? Nah itu yang belum harus dibahas. Itu harus dijelaskan. Kenapa dia curam? Nah, itu. Jadi bukan hanya penamaan satuan geomorfologi pada menurut Widiatmanti kalau begitu sekarang ini. Jadi kalian selalu menggunakan kata siapa nih? Kata tingkat. Kata tingkat kalian menyebutkan satuan geomorfologi perbukitan. Tidak salah, tetapi masih belum menggambarkan kondisi geonya. Berarti kalian baru proses morfonya saja. Belum buat proses geonya. Ingat, definisi dalam geomorfologi dari sisi geologi adalah landform was created. Jadi memberikan gambaran kenapa ya, dan bagaimana si landform tersebut terbentuk. Denudasional, erosional, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu yang harus muncul. Kenapa demikian? Karena proses ini merupakan dari beberapa penelitian yang cukup lama ya. Jadi kita akan bicara mengenai kesetimbangan. Seperti saya bilang bahwa dalam hukum kekekalan energi, misalkan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang terjadi adalah perubahan. Ini yang kita pelajari ya. Ini yang harus kita tekankan sekali lagi bahwa ketika kita bicara morfologi, filosofi itu dipakai. Ya. Dan tadi di konsep geomorfologi yang pertama adalah the present is the key to the past. Itu yang diingat. Jadi dari konsep dasar tersebut, pada saat Anda membuat peta geomorfologi harus menggambarkan apa yang terjadi, ya, apa yang terjadi sebelumnya, sehingga kita memiliki bentuk morfometrisasi. Oke, ya. Dan disitulah kita nanti bicara geomorphic system, ya, sistem geomorphic di mana merupakan kesetimbangan antara bentuk dan proses ya, yang lebih bagus digambarkan dalam bentuk sistem tadi. Nanti sistem ini nanti namanya disebut dengan penamaan satuan geomorphic, satuan geomorphic tadi ya. Oke, ya. Dan a system is collection of related component. Makanya di dalam pembuatan peta geomorfologi tadi kita harus mencantumkan morfologi, morfometri, morfostruktur, morfodinamik ya. Ada 6 atau 5 minggu depan akan saya berikan lagi. Nanti hubungannya bahwa proses landslide itu, longsor itu merupakan salah satu dari proses morfo yang mana? Kira-kira itu. Oke, ya. Oke, ya. Beberapa ahli menyebutkan bahwa ini Gilbert misalkan. Jadi G.K. Gilbert menyebutkan landform reflect the interaction between dominant process and the local geology. Oke, ya. Makanya kenapa di dalam PPT saya menggunakan bentuk morfometri itu yang di belakang gitu ya. Jadi landform yang Anda lihat sekarang, landform bentuk lahan yang Anda lihat sekarang itu merupakan ya interaksi antara proses yang dominan. Proses dominan itu adalah AJ, nanti kesalahan di bawah, dan lokal geologi ya. Jadi lupa saya belum ke lapangan. Lalu bagaimana saya membuat peta geomorfologi? Anda kan bisa menggunakan peta geologi regional. Ya, nanti kembali ke skala peta. Pada saat membuat peta geologi regional tersebut, maka Anda berdasarkan satuan A, satuan B, satuan C, dan seterusnya. Itu kan dari morfometrinya. Tapi konsep geonya kita bisa gunakan regional tadi. Tetapi
kembali bahwa ketika kita bicara bentuk lahan, satuan bentuk lahan harus menjelaskan 2 poin tadi. Proses yang dominan bekerja dan lokal geologinya. Oke. Yang ketiga ya, yang berikutnya bahwa William Morris itu selalu bicara mengenai siklus erosi ya. Jadi di geologi banyak dikenal sebagai perbukitan denodasional. Ya. Selalu dikatakan, oh ini denodasional. Kalian selalu menyebutkan perbukitan denodasional dengan ciri apa? Dengan ciri adanya longsoran, dengan ciri adanya erosi. Nah ini mesti kita bahas hari ini. Erosi adalah penampakan dari mana ada tahu erosi, berarti Anda harus menjelaskan, mendeskripsikan mengapa itu disebut erosi, mengapa itu disebut sedimentasi. Nah konsep itu yang harus kita evaluasi ya. Perbukitan denodasional, apakah bukit lain tidak terdenodasional? Nah itu nanti kita lihat tadi bentuk lerengnya, konkav atau konveks. Oke. Nah John Haag menyebutkan bahwa hasil tadi merupakan dynamic equilibrium, kesetimbangan yang dinamis. Di geologi, erosi dan sedimentasi adalah proses kesetimbangan. Jadi, kalau Anda menyebutkan perbukitan denodasional, maka erosi lebih dominan dibandingkan dengan deposisional. Ya, kira-kira gitu. Kalau Anda sebutkan dataran, maka proses endapan ataupun deposisional lebih tinggi daripada erosional. Kan kemarin di sistem sungai kemarin itu. Oke. Nah, dan SCUM itu setelah tadi ya. Jadi kita lihat tadi urutannya kan yang pertama harus merefleksikan proses dan hasil. Nah, kemudian secara matematik yang kemudian seperti saya bilang tadi, kita akan menggunakan dalam skala persamaan dan skala waktu ya. Jadi ekuasinya akan kita gunakan. Salah satunya misalkan kalau kalian di matematika ingat persamaan garis lurus, Gaussian dan seterusnya. Nah itu yang kita gunakan. Lalu bagaimana Pak? Di dalam AKI itu sudah ada semua sebetulnya, tapi mungkin kalian belum banyak menggunakan. Oke, ya. Nah sekarang bagaimana prosesnya ya? Prosesnya itu adalah tadi kita bicara equilibrium, ya. Berarti ini ada di poin yang pertama ya. The perceived balance between process and form is perceived interaction of energy, gaya, dan efisiensi. Jadi begitu kita bicara mengenai bentuk sekarang yang oke ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam kesetimbangan tadi, kita sekarang bicara kesetimbangan, ya. Maka apa yang kita lihat ya? Apa yang kita lihat nanti hubungannya dengan penamaan tadi. Pertama, filosofinya kan tadi erosi dan deposisi, ya. Erosi dan deposisi tersebut kemudian kita kuantifikasi. Pertanyaannya kan apa yang menyebabkan erosi? Apa yang menyebabkan sedimentasi? Dari studi-studi yang sudah dilakukan itu ada 3. Pertama adalah energi, kedua gaya, dan yang ketiga ada resistensi. Ini semua parameter geologi. Energi misalkan, saya tanya kenapa terjadi lipatan? Lalu kalian menyebabkan karena ada gaya yang mendorong kan? Apa gaya yang mendorong tersebut? Itu yang disebut dengan energi sebetulnya. Makanya keluar sigma 1, sigma 2, sigma 3. Besarnya gaya yang baru tersebut disebut dalam bentuk energi, ya, force dan tadi. Kemudian ketika dari energi yang ada menghasilkan gaya atau tekanan, dari tekanan tersebut produknya itu akan tergantung dari resistensi. Ya kan sudah belajar tipe batuan, jenis batuan vulkanik, proses batuan vulkanik, batuan sedimen, batuan metamorf. Batuan vulkanik kan identik dengan batuan beku misalkan. Oke ya. Jadi ini prosesnya. Jadi begitu didorong dia menghasilkan satu produk. Kenapa dia bergerak? Ada energi. Jadi ada energi permukaan bumi itu, energi endogen, gaya endogen. Ketika dia bergerak, dia mengakibatkan adanya gaya tersebut akan menghasilkan sesuatu, tetapi produknya tergantung dari resistensi batuan. Oke ya.
Jadi the action involve and force induce change the material and form permukaan sekarang atau, nah ini metode yang kita gunakan tadi. Jadi penamaan geomorfologi kembali karena saya ingin menambahkan wawasan bahwa buat peta geomorfologi itu bukan hanya bicara satuan perbukitan, yaitu baru morfometri. Jadi harus mencerminkan tiga proses tadi ya, tiga proses tadi itu yang saya jelaskan di atas. Oke. Nah, lalu sekarang kita bagi ke dalam tiga hal ya. Jadi yang tebal itu agent of geomorphic process, ya. Agennya itu apa? Ya. Apa sih yang menyebabkan? Ini kan tiga proses ya. Ada angin, ada air. Jadi yang atas ini, ya ini akan berbeda-beda. Yang kedua proses tadi ya. Prosesnya tadi itu kan tiga: erosi, transport, sedimen. Erosi, transport, sedimen. Hasilnya ya bentuk lahan akibat erosi, bentuk lahan dalam proses transportasi, dan bentuk lahan dalam proses deposisi. Oke. Jadi kalau kita bicara proses tadi, maka sebetulnya satuan geomorfologi yang kita buat itu ada tiga. Pertama, apakah lahan tersebut dalam bentuk erosi, di mata dari erosi waktu minggu lalu saya dibahas, erosi bisa terjadi di perbukitan, ya. Kemudian dia terpindahkan dan kemudian terendapkan. Dataran aluvium misalkan lalu disebut itu sebagai proses deposisional. Tetapi proses deposisi tidak hanya terjadi di sungai ataupun di dataran rendah, bisa juga terjadi di dataran tinggi. Ya. Dan itu lihat memang dari klasifikasi bentuk lerengnya. Jadi bukan pasar yang tajam, curam, dan seterusnya, tetapi kembali ada satu parameter yang menentukan bahwa dia mengalami erosi atau dia belum tererosi. Oke. Ya. Nah, proses tadi itu ya, prosesnya tadi kan prosesnya itu kan erosi, transportasi, sedimentasi. Nah, sekarang penyebabnya itu ya kalau kita lihat ada proses konstruktif, ada proses dekonstruktif. Jadi, ada proses konstruksi, ada proses dekonstruksi. Jadi ada proses pengembangan ataupun misalkan ya, kalau kita bicara tektonik proses, adanya tekanan, maka dia konstruktif. Jadi kalau konstruktif itu dari tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba pergunungan naik dan seterusnya. Atau tiba-tiba tidak ada sedimen menjadi sedimen, maka itu adalah proses konstruktif. Jadi dua proses, tektonik proses dan effusion. Tapi yang destruktif tadi sebelum terjadi erosi maka akan terjadi pelapukan ya. Ada terjadi pelapukan terbawa secara perlahan terjadi erosi. Tetapi kalau mass lossing, pergerakan yang secara tiba-tiba yang sangat cepat, kita nggak sebut dengan slide, itu yang menyebabkan bentuknya juga akan berbeda ya. Bentuk lereng akan berbeda. Oke. Jadi ada proses ketika kita bicara proses konstruktif dan destruktif, prosesnya adalah proses konstruktif adalah proses konstruktif proses build landform, membentuk landform. Proses destruktif adalah menghancurkan bentuk landform dan penyebabnya adalah climate ya, temperatur climate adalah temperatur, hujan atau cycle dan waktu ya, cepat atau lambat, dan kemudian juga masyarakat. Jadi misalkan kalau ada bendungan di situ, itu maka di peta geomorfologi disebut karena apa? Karena man-made ya, bentuk bendungan tersebut ada proses oleh manusia, bukan proses alami. Gitu. Oke. Nah, ketika kita bicara proses konstruktif ya, jadi misalkan tektonik landform yang akibat letusan gunung berapi itu bisa menyebabkan jadi tektonik landform created massive earth movement due tectonic and volcanic activity, pegunungan, lembah, gunung berapi, intrusi batuan. Makanya kemudian di dalam satuan geomorfologi bisa disebutkan ketika dia cukup panjang, misalkan kita bisa buat satuan geomorfologi intrusi karena memang dia satu-satu khas spesifik gitu ya. Nah, kalau proses geomorfologi konstruktif tadi, kita punya pantai, kita punya delta,
data lembah banjir, duns, aluvialvan, itu merupakan proses konstruktif. Jadi di dalam peta geomorfologi kan ada yang menyebutkan satuan geomorfologi sungai bermeander misalkan. Ya, oke. Next-nya adalah sekarang yang proses deskripsi tadi dilakukan erosi ataupun bentuk dasar tadi. Nah, satuan geomorfologinya yang di bawah nih, ya, pola aliran sungai, air terjun, glasier, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau digambarkan secara lebih detail, ya, lebih detail lagi bahwa proses geomorfik tadi, ya, ada kan ini kalian sudah banyak belajar. Yang bawah ini kan garis hijau nih. Jadi kalau kita lihat di situ ada garis hijau kan. Oke. Nah, ini kan yang atas adalah eksogen kan. Yang bawah adalah endogen kan itu, ya. Dan yang kita lihat kan sekarang proses yang di atas ini. Oke, ya. Jadi kembali saya coba review lagi bahwa proses pembentukan geomorfologi tadi, ya, ada proses. Menurut kalian mana yang destruktif, mana yang cenderung mendorong pada proses konstruktif? Jadi kalau kita lihat dari sini, proses endogen, ya, lebih banyak menghasilkan produk konstruktif. Karena apa? Dia menekan akibat dari ekstrusi dan seterusnya, dia membentuk itu tadi. Tapi proses eksogen, dia bisa konstruktif, dia juga bisa destruktif. Jadi dari weathering, ya, dari sini sampai 3 proses ini adalah proses destruktif. Tapi ketika dia di sisi bagian ini adalah konstruktif, ini adalah destruktif. Oke. Kenapa ini perlu dipahami terlebih detail? Karena itu akan bicara nanti dalam geomorfik proses dan kemudian dalam penamaan satuan geomorfologi. Oke, nah ini yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi pada saat kalian membuat peta geomorfologi, tentu kalian menggunakan skala peta, betul? Menggunakan skala peta. Kalau skala petanya 1:25.000, berarti 10 pangkat berapa itu? Oke. Ini cara bacanya seperti ini. Ya. Kalian kan pemetaan itu 9 kali 9. 9 kali 9 itu kalau digenapkan 10 kali 10 maka dapat 100 kan? Ya, 100 ini kan kilometer persegi. Berapa meter persegi? 100 km persegi sama dengan berapa meter persegi? Ayo, ada yang bisa ngitung? Gimana merubah dari kilometer persegi ke meter persegi? 100.000 meter persegi, Pak. Berapa? 100.000. 10 pangkat? 100 itu 10 pangkat 7, Pak. Iya, Pak. 10 pangkat 7. Oke, kita lihat di sini, ya. 10 pangkat 7 itu ada di mana? Ini kan luasan, ya. Ini 6, ya. Ini 8, ya. Oke. Jadi penamaan geomorfologi Anda itu berada pada skala ini. Makroelip ataupun mesorelip, kan? Oke. Makroelip ataupun mesorelip, ya, berdasarkan skala. Penjelasan apa itu makroelip, apa itu mesorelip, kalian baca di rujukan yang saya share di e-learning, ya. Itu ada penjelasannya. Apa makroelip? Jadi peta kalian itu kan berarti di makro atau di meso, ya, di mesorelip, 2 poin ini. Implikasinya pada apa? Pada pembentukan nanti grid, ya. Oke. Jadi pembuatan peta geomorfik sekarang, kalian kan akan menggunakan grid, ya, grid data itu. Nah, grid data itu yang kadang-kadang kalian itu running aja, misalkan pada saat membuat peta kemiringan lereng, di running aja. Padahal situ ada pilihan gridnya.
Grid itu berapa kali berapa yang akan kalian gunakan untuk merunning atau untuk menghasilkan peta kemiringan lereng. Peta kemiringan lereng tadi. Oke. Sehingga yang kalian gunakan berarti kalian adalah bentuk permukaan form fasetnya itu, sehingga satuan yang kalian gunakan adalah mesoform faset. Di buku itu ada detailnya, ada beberapa rujukan tambahan ya. Oke, mungkin nanti di kuliah terakhir kalau bisa sempat membuat coba, karena saya berharap sebelum lebaran ini sudah selesai, berarti maksimal tinggal 3 kali kuliah lagi kan. Ya, kuliah lagi. Jadi habis lebaran itu kan meskipun memang hari keberapa tuh nggak libur ya, tapi saya yakin juga kalian masih, apalagi kan sekarang sudah pelonggaran ya, mungkin juga pada mudik. Oke ya. Jadi yang kalian gunakan adalah mesoform faset. Jadi penamaan ya, ini kembali penamaan geomorfik Anda tersebut diharapkan menggunakan penamaan mesoform faset. Seperti apa nanti kita lihat di bawah. Oke ya. Jadi ini cara menggunakannya, dan saya berharap nanti pada saat kalian membuat peta geomorfologi ini dibahas bahwa saya menggunakan bla 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 mengacu pada Paik dan seterusnya, dan berdasarkan taksonomi ya, ini kita namakan taksonomi geomorfologi landform. Kalian menggunakan penamaan ini, dan skala peta ya, ingat tadi 10⁻7 itu ya, kalian bisa ambil 10⁻6 10⁻7 itu akan sangat pengaruh pada saat kalian membuat grid, membuat kotak-kotak untuk perhitungan kemiringan lereng, untuk perhitungan pola aliran dan seterusnya. Maaf Pak, Ya. ralat Pak itu harus 10⁻8 Pak. Ya. Jadi itu termasuk di makro relief. Oke, 10⁻8. Oke, berarti kamu gunakan di makro relief ya. Nah ini kan garis yang ini kan. Oke. Jadi garis ini ya, ini kan 10⁻8 di sini ya. Oke. Kamu bisa gunakan, ini kan 10⁻8 itu batas ya, antara 10⁻6 sama 10⁻10. Kamu bisa menggunakan meso atau kamu bisa menggunakan makro. Dua-duanya bisa digunakan ya. Kenapa? Batas yang ini ya. Tidak salah ya. Tidak salah. Karena begini, kenapa kita bisa gunakan dua? Misalkan dapat kalian daerah pemetanya lebih banyak datar, nggak banyak perbukitannya. Itu makro relief bisa, tapi ketika kita menemukan ada kars, ada macam-macam ya, ada berbagai bentuk formnya ya, maka kita turunkan dalam turunkan ke bawah atau turunkan, sebetulnya detilkan ya, kita detilkan menjadi mesorelief ya. Makanya penggunaan di sini tidak fix harus itu ya. Ini kan kebetulan pas di sini ya. Siapa tadi, Nova ya? Pas ya. Tapi kalau memang 10⁻10 harus ke atas. Kalau pas di sini bisa ke bawah, bisa ke atas. Ini kan ada batasnya. Jadi kalau kita belajar kalau ada statistik ya. Statistik kan ada standar deviasi ya. Nah, deviasinya ini kan min-nya, nilai tengahnya. Ya, ini mediannya, mediannya. Dan kalau kita bicara di median kan ada kuartil atas dan ada kuartil bawah. Nah, secara statistik pengerjaan kalian di dalam ArcGIS itu kan menggunakan kriging, universal kriging, ataupun kan misalkan pas pakai DW, instant distance wave misalkan, sama juga, itu semua pendekatan statistik. Dan pendekatan statistik ini dia sifatnya iteratif ya. Jadi untuk mencari bias yang paling kecil. Oleh karena itu kalian bisa gunakan meso atau gunakan. Tapi kalau kalian gunakan mikro, nah itu sangat tidak sesuai. Bukan salah. Strategi itu tidak pernah bicara benar dan salah, tetapi errornya ya akan sangat besar. Ketika error kita semakin besar, maka tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Itu poinnya. Oke ya. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, berarti kan kita bisa menggunakan, kalau di sini kan kita bisa form mesoform ya. Kalau kita dari form elemennya yang wajib ditampilkan, karena kita ke makro, maka makro form elemen. Nah, yang saya bilang tadi, kita kan bicara landform element in geomorphometry. Apa saja nih gitu. Jadi selain bentuknya, fasetnya, juga kita mesti bicara
elemennya, elemen apa saja yang kita gunakan. Oke ya. Nah, ketika kita menjelaskan tadi ingat di atas kita bicara mengenai 3 poin kan, erosi, transportasi, dan deposition. Ya, deposition. Kenapa saya bilang kita menggunakan prosesnya bukan sedimentation, karena kalian tahu sedimentasi itu ada proses pemadatan. Jadi erosi, transportasi, dan sedimentasi. Nah, untuk memudahkan, makanya kemudian menggunakan kurvatur Gaussian. Saya nggak tahu di matematik kalian belajar Gaussian, tapi bentuk-bentuknya itu kan kira-kira seperti ini ya. Ini adalah bentuk apa? Lembah kan? Ya. Tuh. Ini adalah perbukitan kan? Oke. Nah, sekarang kita kuantifikasi, itu bedanya. Makanya kenapa sebut jadi geomorfometri. Karena kita mengkuantifikasi ya, mengkuantifikasi bentuk yang ada di lapangan dengan bentuk mengkuantifikasi bentuk yang ada di lapangan dengan perkembangan matematik ya. Itu ya. Jadi apa namanya? Agar kita bicara dalam bahasa yang sama, maka yang paling mudah kan mengkuantifikasi, kita kuantitatifkan dibandingkan dengan kualitatif. Perbukitan, lembah ya. Kenapa di sini bukan valley tapi depression, sementara yang satu hill? Ini kembali ke penggunaan filosofi erosi, transport, sedimentasi ya. Depression itu bisa jadi juga merupakan proses erosi. Terbentuknya lembah itu juga akibat proses erosi ya. Ya, jadi ada proses. Jadi yang digambarkan ada prosesnya ya. Hills, perbukitan terbentuk yang kalau kalian bayangkan dia akibat proses dari kompresi ya. Dari kompresi terjadi perbukitan gitu ya. Kan begitu kan, bentuk muka bumi kan akibat dari gaya dan bekerja dan struktur tektonik tadi. Oke ya. Nah, gambar ini ya, ini kan kalian punya gambar konkav, ini dalam bentuk konveks ya. Pertama 4 dulu. Kalau kita bayangkan sederhana, makanya kemudian digambarkan lagi dalam bentuk profil kurvatur dan tangan silang kurvatur. Yang adalah yang kalian perhatikan adalah bentuk garis-garis ininya. Ya, ini kan membedakan tuh garis tengahnya ini ya. Ini dengan ini ya, apa bedanya? Coba kau perhatikan dengan baik ya. Ini dengan ini ya. Oke. Pertama garisnya ya, yang satu ke atas, ini ke bawah. Ya. Oke. Yang ini ya dengan yang ini. Oke. Makanya kemudian relatif depression zone sama relatif accumulation. Jadi kalau dibaca dari proses ini bergeser ke sini, terus ke sini dan terus juga ke sini. Ya. Ketika ini semua terjadi mengalami keseluruhan proses tersebut, maka kita bisa menyebutkan itu proses unidireksional. Nanti definisinya ada lagi. Tapi yang kita akan kuantifikasikan sebetulnya 4 bentuk ini. Ini kan ini erosi, 2 poin adalah transportasi, ini adalah deposisi, gitu, ya, deposisi tadi ya. Jadi proses landslide itu adalah mass wasting, proses percepatan dari transportasi, ya. Jadi proses perpindahan itu sendiri bisa dia perlahan-perlahan ya, erosi, bisa juga dia percepatan ataupun landslide. Nah, penyebabnya itu tadi, agentnya itu tadi tektonik ataupun air. Oke. Ya. Jadi ini sebetulnya ya proses transitasi itu yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih detail lagi ya. Oke. Yang sisi sebelah kiri ya, yang di sini ini adalah kenapa kita membagi Gaussian dan main or kurvatur.
Ini untuk perhitungan ataupun pemodelan matematikanya. Yang sebelah kanan, yang ini untuk memberikan bayangan kalian tentang bentuk permukaannya. Sampai itu clear ya. Jadi kalau bentuk permukaan yang sebelah kanan, kita terjemahkan dalam persamaan yang sebelah kiri. Oke? Yang kiri ini adalah untuk membuat equation nanti. Equation nanti yang kita gunakan di ArcGIS. Tapi begitu kalian ke lapangan, yang dilihat kan yang sebelah kanan. Ya. Kalian melihat bentuk yang sebelah kanan, ketika kita ingin membuat klasifikasi, ya, kan tidak sederhana lah. Pada saat kalian ke lapangan tidak melihat ya ada ini ada lereng, kemudian ini ada lereng gini, terus kemudian pas di situ lagi hujan mungkin kalian bisa melihat ya, ini butiran-butiran terbawa gitu. Itu prosesnya kan tidak bisa dilihat ya. Yang kalian lihat itu adalah produk akhirnya. Produk dari erosi itu adalah bentuk-bentuk yang ada di sebelah sini. Oke, ya. Itu. Jadi proses itu yang kemudian ya, untuk kita berdiskusi dalam bahasa yang sama itu diterjemahkan menggunakan persamaan matematik ya. Nah, ketika kita menggunakan persamaan matematik, maka riset akan perlu juga akan sangat banyak. Jadi jangan khawatir ya kesulitan mencari tugas akhir ya. Kira-kira begitu. Karena ada banyak metode yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, nextnya, oke. Sekarang kita bicara ya, sekarang kita gambarkan yang 4 poin di atas ini secara proses lebih detail ya. Bentuk pertama itu kan adalah yang di atas ini kan ya. Oke. Kalau kita bagi kan biasanya ya ini kan landform asetnya. Tadi di atas kan kalau kita kembali ke sini, poin pertama adalah form asetnya tadi, form aset yang ini. Oke, ya. Maka bentuknya seperti ini. Yang pertamanya kita bagi bagian tinggi ya, biasanya gitu kan, upper. Kalau dalam hal ini kita belum bicara elevasi, tapi kita bagi ke dalam bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Oke ya, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, kita kembali ke yang ini. Jadi ini kalau ini kita gambarkan 1, ini 2 kan. Oke. Jadi bentuknya ini kan ini. Kebalik. Ini 2-nya, ya. Ini 1. Saya lihat gambarnya. Oke, ya. Oke, ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita tahu bahwa proses 1 ini kan juga proses suatu produk dari yang sebelumnya, yang sudah sangat lama ya, yang kita perlukan sekarang, entah tersier, entah pratersier lah. Tapi yang kita lihat sekarang itu kan kalian melihat bentuk perbukitan data dan seterusnya dengan perbukitan yang masih tinggi. Oke, jadi secara kembali kepada proses geometrik di atas, maka pada bagian ini akan mengalami erosi. Di sini ada bagian deposisi, dan in between ada proses transportasi. Nah, proses ini lama-lama akan habis sehingga membutuhkan gambaran seperti ini. Oke. Nah, itu adalah prosesnya. Jadi kita terjemahkan. Nah, kalau sekarang kita akan bagi ke dalam, kalau hanya 2 saja, maka kita hanya punya erosi dan transportasi. Erosi dan deposisi. Bagian ini kita bicara proses transportasi. Jadi pada bagian ini kita ingin melihatkan proses transportasi. Ada summit, ya, ada shoulder, ada back slope, ada foot slope, ada toe slope. Ya. Nah, penamaan di dalam kenapa sekarang kita menggunakan ini, karena pada saat kalian mengukur kelongsoran, mudah-mudahan minggu depan saya tadinya kemarin kan jadi buat longsor, tapi ternyata saya lupa, ini belum dibahas. Longsor kan begini nanti ya, ini misalkan. Nah, ini kan longsor seperti ini. Maka kita bisa gunakan klasifikasi ini. Kita sebutkan bahwa dia sliding, kalian kan kebayang sliding main serodotan, maka tuh-nya, bagian ini kan jatuh, tuh tetap di depan crown. Nanti ada lagi yang perbedaannya. Di dalam penamaan landslide, ini kita sebut crown, ini kita sebut tuh-nya sama, kakinya. Kita bayangkan. Kalau kepala kalian jatuh duluan,
maka situnya itu akan tertutup oleh crown-nya tadi. Nah, itu kita identifikasi ya. Oke, di minggu depan. Tapi klasifikasi ini harus ada bagian atas ya, summit, shoulder, back slope, foot slope sama toe slope ya. Apa bedanya foot dengan toe ya? Foot itu kaki, toe itu kalau kalian bayangkan tumit lah ya. Jadi ini kan menggambarkan filosofinya kepala, nanti kalian malah senam lagi, kepala, pundak, lutut kaki ya. Kepala, pundak. Nah ini nanti pada saat kalian identifikasi longsoran, ini juga digunakan. Dan ini menggambarkan kondisi awal pada kondisi stabil, Oke. Dari gambaran tadi ya, dari kebayangkan tadi 4 ya. Sekarang kita bagi menjadi ini. Jadi ada 12 ya, ada 12 profil kurvatur. Karena apa? Kita menggabungkan antara 2 poin tadi. Nah, menggabungkan antara Gaussian dan kurvatur tadi. Oke, ya. Sederhananya kita bagi ke dalam bentuk seperti ini ya. Konveks, konkav, tangensial slide ya, kemudian profil kurvaturnya. Jadi kalau konveks ada konveks namanya ini bentuknya, profilnya itu yang kalian bayangkan kalau di sini berarti ada di gambar 4 ya. Kemudian profil slide-nya ya, ini kan digambarkan semua ya. Nah, ini yang mau kita gunakan ya, yang memang digunakan ya untuk nanti penamaan satuan geomorfologi tadi ya. Jadi bentuk-bentuk lereng tadi itu ya kita klasifikasikan dulu ya. Konveks, konkav, profil slide, saya itu garis lurus ya, garis lurus. Kalau ini kan cembung dan cembung, kalau ini cembung dan cekung, ini cekung dan garis lurus gitu ya. Kemudian ini adalah cembung dan garis lurus ya. Ini bentuknya seperti apa? Ini nanti dalam bentuk grid ya, dibentuk-bentuk seperti ini. Oke. Jadi ini ada 12 ya, ada 12 bentuk ya, ada 12 bentuk lereng ya. Jadi kita bicara kembali ini istilahnya isometri. Ketika kita menentukan bahwa dia perbukitan terdenudasional, datangnya dari sini ya. Jadi tidak menjadi masalah kalian menyebutkan perbukitan curam ya. Tetapi kemudian ketika kalian tahu bentuk lerengnya, kalau dia bentuknya konveks ya, atau cekung, maka itu mengalami erosi. Ya. Tapi kalau bukit tersebut bentuknya masih konkav, maka dia belum mengalami erosi. Jadi nanti penamaannya ada perbukitan denodasional, perbukitan curam denodasional karena bentuknya konveks. Ada yang namanya perbukitan curam saja karena bentuknya tidak konveks atau bentuknya konkav. Kebayang nggak? Kebayang kan bentuk lensa ya, lensa cembung sama lensa cekung. Ya, diingat-ingat kembali. Saya agak sulit merefresh untuk membawa kalian lebih dalam tentang lensa. Tapi bayangannya ini lensa mata, lensa ya, pendekatan lensa konveks sama konkav. Kenapa ya tadi? Karena Gaussian itu lebih mudah bicara ketika kita sebutkan bahwa dia mengalami erosi, maka bentuknya akan konveks. Jadi kan kembali ke sini, kalau kembali ke gambar yang di sini, ini seperti yang tadi, ini kan sebetulnya bentuk konkav ya, bentuk cembung kan. Tapi kalau tererosi nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau dia perlahan, tapi kalau cepat, kalau ini habis bentuknya seperti ini. Jadi ini landslide, mass wasting. Landslide, pergerakan tanah, kalau di dalam definisi di sini adalah mass wasting. Kenapa mass wasting? Karena proses erosinya, proses pemindahan sangat cepat ya, lebih cepat dibandingkan dengan erosi. Erosi kan pelan-pelan gitu ya. Jadi proses pembentukan erosinya itu akan proses erosi ini lambat dibandingkan dengan proses landslide gitu kira-kira. Oke ya. Oke, jadi kita ada punya 12 kriteria. Cara buatnya gimana? Itu memang nanti harus menggunakan ArcGIS, menggunakan nanti di bawah ada satu contoh saya perlihatkan. Ya. Nah, lalu
Oke. Nah, ini yang sekarang bicara dulu ya, bicara dulu. Kita belum bicara ketinggian ya. Karena mau perbukitan, mau pedataran, mau di kedua tempat tersebut bisa terjadi proses erosi, transportasi dan sedimentasi. Ingat, ya, kita belum bicara ketinggian, kita bicara bentuknya dulu ya. Bentuk mau misalkan di pegunungan dengan di perbukitan, dengan di pedataran, ya, kan ada pedataran, perbukitan. Definisi dataran, bukit, gunung itu kan dari ketinggian. Ya, itu dari ketinggian, dari morfografi kita sebut. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah bentuk lerengnya dulu ya. Kita sebut dengan interflow ya. Ketika interflow prominent pedomorphological proses, konsis vertikal, dan di sini ada slope gradient ya. Jadi ini slope gradientnya. Jadi ini sudah bicara kemiringan lereng. Ya. 0 sampai 1 derajat itu interflow. Ya. Jadi geraknya air, kalau kita bicara, geraknya material seperti kita bicarakan di dalam kuliah sebelumnya di fluvial proses, itu banyak bergerak bukan saltation, bukan pelarutan, tetapi dia akibat saltation. Dia geraknya itu bergelindung ya di bawah tanah, di dalam dasar tanah itu. Oke. Ya, yang kedua ya bentuk land surface ya, bukan landform, land surface bentuk permukaan. Seabed slope itu umumnya terjadi di bagian atas ya, respon terhadap mekanikal dan kimia ya, yang kemudian pergerakannya ya, pergerakan di bawah permukaannya tersebut rata-rata bukan lebih dominan. Kemudian convex creep slope ya, convex creep itu rayapan bergerak perlahan ya, jadi convex slope ya, suatu proses akibat dari dominannya gaya rayapan yang bekerja menghasilkan material terdapat di situ. Kemudian fall phase ya, ketika sudutnya ya, ini definisinya, ketika sudutnya lebih dari 45 derajat ya. Kemudian ada transformasional. Jadi yang di sini ada 2 tabel ya. Yang 2 tabel itu adalah konseptual unit yang digunakan adalah Darlimpe ya. Darlimpe ini banyak membahas mengenai morfometri. Oke. Ya, ada channel B dan seterusnya. Oke. Nah, penamaannya ini saya sampaikan tadi. Nah, yang bagian di sini ini yang banyak digunakan sekarang oleh kakak kelas kalian dengan menggunakan Widyatmanti. Widyatmanti membagi kelas lereng ya. Nah, tapi kalau kita bicara masih morfologi ataupun topografi position. Dataran, perbukitan, pegunungan itu morphological type ataupun topografi ya. Itu posisi topografi ya. Gitu ya. Itu posisi topografi. Itu posisi topografi ya. Widyatmanti topografi yang kemudian disebut sebagai morfometri tadi ya. Oke. Di situ ada crest, ada depression tadi, ada flat, ya. Slope-nya kurang. Nah, yang banyak digunakan Widyatmanti itu dari sini, dataran, lereng, simple slope, upper slope, mid slope, lower slope, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Kemudian ada penamaan lain, misalkan undulating, karena bentuknya bergelombang, ya. Perbukitan bergelombang gitu ya. Nah, definisi perbukitan gelombang itu sebetulnya merupakan proses dari long relief tadi. Jadi reliefnya. Nanti ini penamaan geomorfologi ini memang belum seragam ya. Ada satu paper yang banyak membahas mengenai perdebatan geomorfologi di Jepang. Bagaimana penamaan ahli geologi ini memang belum sepakat, dan saya kira juga tidak akan sulit tercapai kesepakatan. Kenapa? Karena orang-orang yang bergerak di urban sampai keluar nanti ada pendekatan urban geomorfologi. Dia lebih banyak bicara lebih besar lagi, lebih detail lagi. Orang-orang urban geomorfologi dia banyak bicara di pikoet. Ya. Sekarang ini detail lagi, lebih kecil lagi karena misalkan di tempat Anda layak untuk tempatkan pemukiman, tapi tempat saya belum tentu. Karena apa? Secara lebih detail dia akan melihat hal. Oke ya. Jadi penamaan flat, slope, simple slope, upper slope, mid slope itu yang di Widyatmanti gunakan. Crest, depression dan seterusnya itu sesuatu bentuk-bentuk lain yang muncul. Oke. Kemudian, nah ini sekarang
kita bicara in-case yang lebih detail lagi. Jadi slope gradient ya. Jadi sebetulnya kalau kalian menggunakan peacock ini banyak digunakan. Ini kan kalian sudah paham ini kontur kan. Jadi mulai kebayang kan, kalau konturnya datar ya, atau level L tadi ini disebut dengan dataran tadi ya. Kemudian ini yang bentuknya convergent foot slope ya. Jadi dia konturnya akan seperti ini. Kebayang kan? Kebayang jadi ada bentuk seperti itu. Kemudian kayak mirip-mirip. Ini convergent back slope, convergent foot slope. Kalau kalian baca definisi ini, ya, ini menggunakan gambar yang ini tadi. Ya, menggunakan gambar yang ini. Jadi proses erosinya terjadi di mana? Apakah dia di shoulder, apakah dia di back slope, apakah dia di foot slope? Ya, proses terjadi di mana? Di shoulder, di back slope. Sehingga ketika proses itu terjadi, maka kita akan mendapatkan gambaran yang ini. Ini adalah bentuk relief yang muncul sekarang. Ya, bentuk relief yang muncul sekarang. Saya ulangi, kita nanti bisa menggunakan pembagian ini. Jadi kalian punya kelas lereng, lerengnya misalkan ya seperti inilah. Ini bagi dulu nih, mana yang bagian shoulder, mana yang bagian back slope, bagian foot slope, mana bagian toe slope ya. Toe slope ya. Dasarnya apa? Ketinggian bukan, tetapi bentuknya ya. Bukan ketinggian, tapi bentuknya. Ya, kita bicara bentuknya, bentuk lerengnya. Jadi klasifikasi seperti apa? Manual tidak. Di dalam buku tersebut, nanti minggu terakhir, kita coba lihatlah. Itu ada cara menggunakan tools di dalam geomorfologi tadi. Oke. Nah, ini adalah hasil yang diharapkan. Jadi, ketika kalian membuat peta geomorfologi, kelasnya itu seperti ini. Ya. Landform elemen dengan skala 42 hektar di Alberta, Kanada. Jadi kalian ini memang belum diajarkan di praktikum ya, ya karena ya saya juga belum ngajarin ke 2019 ya untuk menggunakan elemen ini. Tapi warna-warna ini ya, ini lebih menjelaskan proses ya. Jadi gambaran ini ya, itu gambaran ini untuk oke. Oke ya. Gambaran ini sebetulnya lebih apa namanya? At the end-nya oke. At the end-nya adalah memberikan gambaran yang ini ya. Residual, degradasi atau transformasional, lower, well drain ataupun poor drain ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi proses deposisionalnya lower ya. Nah, ketika kita bisa mendapatkan gambar ini ya, maka itu akan sangat jelas ya pembagian klasifikasinya. Oke, satu slide terakhir ya. Biasa sampai 9.30 biar kan bisa istirahat sebelum kelas berikutnya. Oke, ini adalah pendekatan yang paling menurut saya ya dalam studi-studi yang banyak saya lakukan itu yang paling possible untuk dilakukan, dan ini paling mudah memberikan gambaran. Jadi kita berangkat dari yang tengah ini, lokal reliefnya, ya, ini kan ketinggiannya nih, ya, oke, 0 sampai 30, 30 sampai 91, kalau lihat nanti saya lupa 0 sampai 20 atau berapa, ini ketinggiannya. Kemudian 91 sampai 152, 152 sampai ini kenapa ya? Kenapa Diko, bukan Diko kamu ya, Diko tapi nama orang, membagi dalam kelas lereng seperti ini ya. Lebih dari 80% area is di slope, 50 sampai 80% area is sloping dan seterusnya. Penamaan landform-nya itu yang ada di sebelah sini.
dataran tableland. Nah, tableland ini kalau dia bentuknya high relief, ya, jadi nanti definisi perbukitan bergelombang itu, ya, dia bisa muncul di sini. Karena relief itu bentuk yang ini. Nah, ya, oke. Nah, klasifikasi ini bisa dihitung, ya. Jadi bukan perbukitan bergelombang, ya. Jadi ini kan perbukitan dataran, perbukitan, ya. Kemudian kalau di sini kan jelas ini hill ataupun mountain, very low dan seterusnya. Dan nama pegunungan itu kan ada very low, detailnya apa nanti kita lihat ya, kita bahas di kuliah. Besok minggu depan kita bahas tentang proses pembagian dari landslide. Minggu depannya kita akan bahas secara lebih detail part-part yang ada di sini. Landform class itu seperti apa? Apa sih definisi A1A? A1A, A2A, B1A, dan B2A, gitu ya. Itu bisa dilihat nanti. Dan kemudian at the end nanti kita bicara mengenai kill atau korban tadi. Oke, itu kira-kira apa yang bisa saya jelaskan ya untuk materi yang sudah di sana. Ya, kalian di praktikum geomorfologi sudah buat apa saja? Sudah selesai, Pak. Oke, ya buat apa saja? Udah buat apa aja, praktikumnya buat apa aja? Kalau di geomorfo itu kayak buat peta-peta gitu, Pak. Iya, peta apa namanya? Ya, namanya peta geomorfologi, pasti ya, ujungnya buat peta kan? Ya Dido ketawa aja. Tapi petanya peta apa ya? Peta kemiringan lereng, peta apa aja yang dibuat, itu pertanyaan saya. Gitu. Peta kemiringan lereng gitu kan, itu mencari berbagai kelas dan seterusnya. Iya, Pak. Kalau di praktikum itu udah bikin peta morfologi, pola aliran, kemiringan lereng, bentuk fluvial, denudasional, bentuk lankars, struktural, vulkanik, sama marine. Ya, oke. Itu berarti kan kalian sudah udah buat semua ya? Oke, nah sekarang kan, Agil udah? Oke, sudah buat semuanya. Berarti itu kan produk yang kalian sudah buat ya. Nah sekarang ini kan apa namanya, memperkuat prosesnya ya. Jadi kenapa kita sebut sebagai A, sebagai B, sebagai C, dan seterusnya. Saya kira itu. Ya, oke. Ya, jadi kuantifikasinya ya itu kan kalian kan buat aja ya, klik kan pakai ArcGIS ya, iya kan? Iya, Pak. Ya klik aja kan? Ya, kalau saya tanya ini kenapa klik yang sana, kenapa klik yang sini gitu, itu kan mungkin pada saat kuliah itu kalian yang penting petanya jadi dulu ya. Nah sekarang ya kan, nah sekarang kita bahas lebih detail lagi bahwa kita menyebutkan perbukitan denudasional itu karena tadi ada proses erosi dari bentuk konkav menjadi konveks. Nah, itu bentuknya seperti apa? Gambar-gambarnya kita seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya tanya? Biar kalian tidak ngantuk, karena kalau saya ngobrol aja kalian nggak. Saya liatin ya. Bentar
keluar, ini belum keluar. Nah, oke, jadi ini sendiri banyak menjelaskan ya tentang, jadi gini, namanya riset tentang geomorfologi ini bahkan perdebatan antar metode pun bisa jadi tugas akhir gitu ya. Itu kira-kira ini dia menjelaskan berbagai proses ya di dalam geomorfologi. Sebentar ini biar kelihatan enak, saya lihatin satu halaman aja. Oke ya. Ini dia mendebatkan ya kan seperti itu ya. Rig, Main Ridge, Mound, ini klasifikasi area yang aja bisa jadi perdebatan. Ini proses, ini pola aliran sungai. Kemudian ini proses dari erosi ke deposition ya. Ini pengendapannya. Jadi bentuknya ini akan sangat beragam dan kemudian pattern tersebut akan kita lihat. Oke ya, ini adalah interglasial ya. Kira-kira itu. Jadi geomorfologi itu bagi kalian bagi kita semua ya sebetulnya masih ada ruang untuk membuat klasifikasi yang tidak jadi pakemnya itu ada beberapa itu, tapi nanti ada dasar-dasar apa yang harus ada di dalam peta geomorfologi ya, apa yang harus ada di dalam peta geomorfologi. Nah, poin itu yang kemudian digambarkan dalam karya praktikum geomorfologi tadi itu ya. Karena biasanya gini, sebelum ke lapangan kalian sudah bisa untuk melakukan kajian atas hal tersebut. Oke, sebelum ke lapangan, peta geomorfologi sudah bisa dibuat ya, karena kan kenapa nanti hubungannya dengan skala peta? Karena pada saat kalian mengambil data dari delta, misalkan itu ada skalanya. Skala peta yang digunakan itu juga akan pengaruh. Tadi sudah kita bahas ya di dalam makroparse, mikroparse. Nah, poin itu yang kita coba banyak kira-kira. Oke, ada 14 menit kalau ada mau didiskusikan atau mau break. Habis ini kuliah apa?